Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Laila Ramadhani, mahasiswa Tadris Fisika 3A Winsaid Ali Rahmatullah Tulungagung. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai sintaks atau langkah-langkah dari model pembelajaran kooperatif. Untuk itu, yuk simak video saya. Sintaks atau langkah-langkah pembelajaran kooperatif. Berikut ini merupakan langkah-langkah dari pembelajaran kooperatif. Yang pertama, yaitu guru menyampaikan tujuan dan motivasi siswa. Pada fase pertama ini, guru akan menyampaikan semua tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada pembelajaran tersebut dan memotivasi siswa untuk tetap belajar. Kemudian yang kedua, yaitu menyampaikan informasi. Pada fase yang kedua ini, guru akan menyajikan informasi kepada siswa dengan jalan demonstrasi atau lewat bahan bacaan. Kemudian yang ketiga yaitu mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok-kelompok belajar. Pada fase ini, guru akan menjelaskan kepada siswa bagaimana caranya membentuk kelompok belajar dan guru juga akan membantu setiap kelompok agar melakukan transisi secara efisien. Selanjutnya, fase yang keempat yaitu membimbing kelompok bekerja dan belajar. Pada fase keempat ini, guru akan membimbing kelompok-kelompok belajar pada saat mereka mengerjakan tugas. Setelah itu, fase yang kelima yaitu evaluasi. Pada fase ini, guru akan mengevaluasi hasil belajar tentang materi yang dipelajari, atau bisa juga dengan meminta siswa untuk mempresentasikan hasil belajar mereka. Kemudian yang terakhir yaitu memberi penghargaan. Pada fase ini, guru akan mencari cara untuk menghargai upaya maupun hasil belajar peserta didik, baik secara individu maupun secara kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Nana hari ini? Baik, Bu. Oke, alhamdulillah semua baik ya. Sebelum itu, silakan untuk ketua kelas memimpin berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Amin. Oke, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, Ibu absen terlebih dahulu ya. Oke. Yang pertama, Karisma. Saya, Bu. Oke, hadir ya. Nikmah. Hadir, Bu. Binti. Hadir, Bu. Valen. Hadir, Bu. Oke, semuanya hadir ya di kelas ini. Oke. Kemudian di sini Ibu pada pelajaran hari ini, Ibu akan memberikan kalian kesempatan untuk melakukan praktikum mengenai hukum 1 dan hukum 3 Newton. Itu ya. Sudah tahu semuanya, kita akan melakukan praktikum. Kemarin kan Ibu sudah bilang untuk membawa bahan dan juga alat untuk praktikum hari ini. Sudah dibawa? Sudah, Bu. Oke, bagus sekali. Sudah ya. Sebelum kita melakukan praktikum, kita di sini kan tujuannya untuk membuktikan pernyataan dari hukum 1 dan hukum 3 Newton ini apakah benar gitu ya. Makanya kita melakukan praktikum ini hari ini. Kemudian sebelum kita melakukan praktikum, Ibu akan menjelaskan sedikit mengenai hukum 1 dan hukum 3 Newton ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Pasti kalian semua pernah menemui hukum 1 dan hukum 3 Newton di kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu hukum 1 Newton. Hukum 1 Newton ini seperti misalnya ketika kalian mengendarai mobil. Misalnya nih kalian naik mobil. Ketika sopir mengerem mendadak, pasti badan kalian, tubuh kalian itu akan sedikit maju ke depan. Nah, hal itu untuk mempertahankan keseimbangan kalian, gitu ya. Nah, disinilah adalah contoh dari hukum 1 Newton. Karena apa? Ketika benda diam, kemudian diberi gaya, maka benda itu akan mempertahankan sikap diamnya itu, gitu ya. Makanya dia itu menyeimbangkan gitu loh. Kemudian hukum 3 Newton. Hukum 3 Newton ini terjadi apabila ketika kalian seumpama nih kalian kejedot pintu atau kejedot pintu. Nah, maksud saya kejedot pintu atau kejedot dinding ya, maaf. Seumpama kalian kejedot dinding.
kalian akan merasakan sakit kan? Nah, itu merupakan reaksi dari dindingnya, begitu. Itu merupakan contoh dari hukum 1 dan hukum 3 Newton. Nah, selanjutnya Ibu minta kalian membuat kelompok yang masing-masing kelompok ini diisi beranggotakan 2 orang. Untuk yang nggak dapet pasangan bisa gabung ke temannya ya. Oke, silakan untuk bergabung ke temannya. Oke. Nah, sebelum kita melakukan praktikum, saya akan mendemonstrasikan terlebih dahulu bagaimana tata cara kalian untuk melakukan praktikum ini. Oke. Anak-anak, pada percobaan pertama yaitu percobaan mengenai hukum 1 Newton. Yang pertama, kalian hanya membutuhkan kertas HVS, selembar kertas HVS. Kemudian yang kedua yaitu benda-benda berat seperti mungkin tumbler atau buku paket ya. Kemudian langkah yang pertama, kalian taruh ini kertasnya di atas meja. Kemudian kalian tindih dengan benda tersebut. Kemudian kalian hanya butuh menarik kertas ini. Kalian tarik kertas ini dengan 1 hentakan. Nah, kemudian kalian amati apa yang akan terjadi. Seperti ini ya. Oke. Percobaan pertama seperti itu contohnya. Kemudian untuk percobaan yang ketiga yaitu kalian butuh ini balon yang sudah ditiup, kemudian ditali, kemudian sedotan, kemudian isolasi, tali terserah apapun tali, kemudian sama gunting ya, gunting. Nah, itu alat dan juga bahannya. Nah, untuk instruksinya bisa kalian baca di LKPD. Nah, untuk lembar LKPD-nya, ketua kelas silakan maju ke depan mengambil LKPD. Bentar ya. Ini kalian bagikan ya, 1 orang 1 anak. 1 orang 1 anak ya, bukan 1 kelompok 1 anak. Udah semua, dapat semua. Oke. Silakan kalian mempraktikkan percobaan yang sudah saya demonstrasikan tadi. Kemudian kalian analisis dan kalian jawab semua lembar LKPD tersebut. Kemudian salah satu kelompok bisa maju ke depan untuk mempresentasikan hasil analisa tersebut. Oke? Oke, untuk kelompok yang ingin maju ke depan, silakan. Dari sini ya, Pak ya. Iya. Kami di sini akan menyampaikan hasil percobaan dari kelompok kami. Hasil pengamatan dari kelompok 1, pada saat tarikan cepat, gaya tarik belum sempat bekerja pada benda, artinya pada benda belum diberi gaya. Kemudian pada saat benda diam diberi gaya, maka benda akan cenderung bergerak. Pada saat tarikan perlahan, gaya tarik sudah sempat bekerja pada benda, artinya pada benda sudah diberi gaya. Pada saat kertas ditarik perlahan, maka benda akan cenderung bergerak. Pada saat kertas ditarik dengan gerakan cepat, maka benda akan cenderung mempertahankan posisinya. Ya, sudah dulu sudah. Akan bertempat ke tempat. Terima kasih. Oke. Nah, setelah kalian presentasi tadi, bisa disimpulkan bahwa hukum 1 Newton itu menyatakan bahwa ketika benda diam, kemudian diberikan gaya, maka benda tersebut akan tetap diam. Kemudian
diberikan rumus atau dinyatakan dengan rumus sigma F sama dengan 0. Kemudian untuk hukum 3 Newton yaitu ketika benda tersebut memberikan gaya, maka benda yang lainnya akan juga memberikan gaya kepada benda tersebut, gitu ya. Makanya dinyatakan dengan F reaksi sama dengan min F aksi. Min ini karena dia arahnya keterbalikan gitu ya. Arahnya itu berbalikan gitu. Oke, semua bisa dipahami. Untuk yang tadi maju ke depan, silahkan maju ke depan lagi untuk menerima hadiah dari saya. Oke. Ini ada tumbler buat yang maju tadi. Semoga bermanfaat dan bisa berguna untuk mbaknya. Terima kasih. Mungkin hanya itu yang bisa Ibu sampaikan. Kalian tetap semangat, jaga kesehatan. Terima kasih sudah memperhatikan Ibu dan melakukan percobaan hari ini. Terima kasih atas usaha kalian. Sekian pelajaran yang Ibu sampaikan. Untuk ketua kelas silahkan dipimpin untuk doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.